Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini kita akan belajar dan berbagi bersama teman-teman atau adik-adik kita yang masih duduk di kelas 10 di sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Jadi ini adalah materi untuk mata pelajaran akuntansi atau kalau di SMA adalah ekonomi, nah kalau di SMK akuntansi. Nah, jadi di hari ini kita bahas beberapa materi mengenai dasar-dasar akuntansi atau akuntansi dasar. Oke, jadi ini pendahuluan bagian 1. Nah, pada bagian 1 ini kita akan belajar pertama mengenai definisi akuntansi itu sendiri, kemudian ada bidang akuntansi, dan yang terakhir adalah pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Oke, kita mulai dari materi yang pertama mengenai definisi akuntansi atau pengertian akuntansi. Nah, sebenarnya akuntansi itu apa sih? Nah, seperti itu pertanyaannya ya. Jadi saya ngambil dari dua pengertian. Pertama dari American Accounting Association atau asosiasi accounting di Amerika. Dia menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pihak pemakai informasi. Jadi, di dalam pengertian yang pertama ini, secara teorinya bahwa akuntansi itu dimulai dengan proses pengidentifikasian. Artinya menentukan ini transaksi apakah termasuk dalam transaksi keuangan atau tidak. Kemudian setelah kita mengidentifikasi apakah ini termasuk ke dalam transaksi keuangan ataukah tidak, oke, maka diukur. Jadi transaksi keuangan yang dimaksud di dalam akuntansi ini adalah transaksi yang bisa diukur. Setelah itu kemudian dilaporkan ke dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Nah, yang kedua ada pengertian dari AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Jadi, dia menyatakan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi kejadian yang tepat dalam bentuk satuan uang dan penafsiran hasil proses tersebut. Pada dasarnya, kalau tadi proses yang pertama atau pengertian yang pertama dimulai dari mengidentifikasi, sedangkan pengertian yang kedua dimulai dari proses pencatatan. Pada dasarnya dari kedua pengertian ini kita dapat mengambil benang merah bahwa dari kedua pengertian ini bahwa secara definisi akuntansi baik dari sisi American Accounting Association dan dari sisi AICPA, akuntansi itu adalah sebuah proses. Oke, proses untuk melaporkan atau proses untuk mencatat, untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian yang dapat diukur atau dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan KBBI bahwa proses maksudnya adalah runtunan peristiwa. Jadi akuntansi itu adalah sesuatu yang atau peristiwa yang dilakukan atau dikerjakan secara sistematis atau berurutan. Mulai dari pertama adalah mencatat, menggolongkan, kemudian meringkas, dan yang terakhir adalah melaporkan. Oke, jadi harus berurutan atau runtunan peristiwanya harus sesuai dengan siklusnya. Oke, nah itu definisi akuntansi. Oke, jadi dapat kita simpulkan dari kedua pengertian yang tadi bahwa akuntansi adalah proses yang dimulai dari kegiatan mencatat, runtunan atau peristiwa yang pertama dalam bentuk jurnal umum. Kemudian mengelompokkan atau menggolongkan. Kalau kita kenal menggolongkan ini kita sebut sebagai membuat buku besar. Oke, kemudian yang terakhir atau yang berikutnya setelah kita golongkan atau kelompokkan maka kita ringkas ke dalam bentuk neraca percobaan. Dan yang terakhir setelah kita ringkas maka kita perlu melaporkan ke dalam bentuk atau biasa kita kenal sebagai laporan keuangan. Oke, mulai dari laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, kemudian setelah itu adalah neraca, kemudian arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi itu kesimpulannya bahwa akuntansi adalah proses yang dimulai dari pencatatan, kemudian mengelompokkan, meringkas, kemudian melaporkan kejadian ekonomi yang dapat diukur dengan menggunakan uang atau nilai moneter. Nah, itu pengertian dari akuntansi teman-teman atau definisi dari akuntansi. Nah, berikutnya
Setelah kita mengetahui definisi akuntansi, kita harus tahu, oke, bidang-bidang di dalam akuntansi. Oke. Nah, jadi ada banyak pembagian bidang dalam akuntansi. Kalau misalkan ada yang masih kurang, teman-teman boleh tambahkan di kolom komentar ya. Satu, ada akuntansi keuangan. Oke, bidang akuntansi yang mempelajari bagaimana proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada akuntansi biaya. Yang ketiga ada akuntansi manajemen. Ada pemeriksaan akuntansi atau auditing. Nah, yang kelima ada akuntansi pemerintah. Akuntansi yang tujuan penyusunannya adalah untuk di bagian pemerintahan. Ada akuntansi perpajakan dan ada sistem akuntansi atau sistem informasi akuntansi. Nanti teman-teman bisa konsentrasi ambil salah satu bidang akuntansi. Oke. Nah, yang berikutnya, yang terakhir setelah kita bahas definisi bidang akuntansi, kemudian yang terakhir ini cukup penting adalah pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Jadi, setelah kita buat laporan keuangan, diharapkan atau setelah kita menyusun laporan, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Ada dua pihak, satu ada pihak internal. Oke, pihak-pihak yang berada dalam sebuah organisasi. Nah, bisa jadi itu adalah manajemen perusahaan atau orang-orang yang mengelola sebuah bisnis atau perusahaan. Tujuan apa? Satu, oke, informasi akuntansi akan digunakan oleh manajemen atau orang-orang yang mengelola perusahaan untuk proses satu, membuat perencanaan. Yang kedua, membuat kebijakan. Yang terakhir adalah untuk melakukan proses pengawasan. Jadi, akuntansi ini bertujuan untuk mengontrol proses bisnis dalam sebuah perusahaan. Itu tujuannya atau fungsinya bagi pihak-pihak internal, orang-orang yang berada di dalam sebuah lingkungan bisnis atau perusahaan. Yang kedua ada pihak eksternal. Oke, informasi yang dibutuhkan bagi orang-orang yang berada di luar perusahaan. Satu, ada investor. Kenapa investor butuh informasi keuangan atau butuh informasi akuntansi? Tujuannya adalah untuk melihat prospek dari sebuah bisnis. Menganalisa bisnis, kemudian pada akhirnya adalah melakukan apakah kita invest atau tidak. Nah, itu tujuan dari informasi akuntansi untuk pihak eksternal. Yang kedua, kreditur. Oke, kreditur atau pemberi pinjaman sangat membutuhkan informasi akuntansi. Karena berdasarkan hal tersebut, si kreditur dapat memberikan atau sebagai bahan pertimbangan apakah memberikan kredit atau pinjaman atau tidak kepada si pemilik informasi akuntansi atau si perusahaan. Oke, dan yang ketiga adalah pemerintah. Jadi pemerintah membutuhkan informasi akuntansi bertujuan untuk penentuan besarnya pajak yang harus dibayar oleh entitas bisnis. Nah, jadi ini pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Kalau misalkan masih ada yang kurang, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga apa yang saya sampaikan di bagian pertama untuk materi kelas 10 mata pelajaran ekonomi atau akuntansi bisa bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.